Jaga jarak aman ya. Ngeng ngeng ngeng. Ini dia si jago balap dari Desa Seur. Cihuy. Teman, di Ponorogo, Jawa Timur, geledekan menjadi salah satu permainan paling digemari. Selain asik, skuter mainan ini juga bisa digunakan sebagai alat transportasi loh. Hati-hati saat melewati jalanan yang terjal. Kalau tidak, bisa kehilangan keseimbangan. Tolong. Tolong. Lara ini. Gimana, Din? Masih sanggup gak? Teman, aku belajar membuat geledekan ini dari Bapak. Apalagi bahannya mudah didapat di sekitar. 3 bagian yang harus ada yaitu stang atau palang kemudi, tempat duduk, dan yang terakhir adalah roda. Hari ini kami sepakat akan berbagi tugas. Ibu guru bilang dengan saling bekerja sama, tugas berat akan lebih cepat selesai. Teman di rumah setuju kan? Nah, tempat duduk dan palang kemudi sudah terpasang. Selanjutnya tinggal rodanya. Ayo Din, pasang yang kuat ya. Jos gandos. Geledekan kami sudah jadi nih. Ayo, siapa mau coba? Teman, kakak mengajak kami pergi ke kebun buah naga. Katanya sih sudah banyak buah yang masak dan siap dipetik. Seperti aku bilang tadi, daerah dataran tinggi di Kabupaten Ponorogo ini memiliki tanah yang sangat subur. Tak hanya padi, buah naga pun tumbuh subur dan berkembang bagus di sini. Kebun bapakku ini misalnya. Hati-hati ya teman. Awas, perhatikan duri tajam ya. Buah naga mulai dikembangkan sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kondisi tanah dan udara yang sejuk rupanya sangat cocok untuk pertumbuhan si buah dengan warna cerah ini. Tak heran jika kemudian buah naga banyak ditanam hampir di setiap pekarangan dan lahan perkebunan warga. Teman, tanaman buah dari jenis kaktus ini mulai berbuah setelah berumur 11 sampai 17 bulan. Menariknya, tanaman ini berbuah dalam waktu tidak bersamaan. Itu artinya masa panen buah naga dapat dilakukan bergelombang. Nyapa kuwi mengok golek sapa? Golek Didin. Didin? Iya. Ya, aku ngerti. Kowe ngerti apa, Lang? Wis ta ayo melaku. Aduh, Didin pergi kemana lagi sih? Nah, aku menemukannya. Didin iso malah mangan kono males-males. Helang. Sopo tuh meter. Karepe anak mangan Aduh. Oh, sopo tuh ngantemi. Lawane metu ontang. Pulang habis. Nekat mangan ae. Tapi ngelak telang. Ngelak iki yo ngelak. Wae kekis kadung. Iya kuwi. Lah yo wangi. Ngelak yo engko panganku. Didin. Makan lagi. Tara! Tak hanya buah naga, kami juga punya alpukat dan nanas. Mau bikin apa sih? Kami mau bikin makanan sehat yang rasanya nikmat. Aku, Hafiz dan Didin sedang membelah buah menjadi 2 bagian sama besar. Sedangkan kakak dan Nabil sedang membaut jenang janggelan. Jenang janggelan dibuat dari bahan daun janggelan yang sudah dikeringkan. Di beberapa daerah, jenang janggelan lebih akrab disebut cincau hitam. Cara membuatnya, daun janggelan yang sudah kering direbus sampai mendidih. Selanjutnya, dipisahkan antara daun dan airnya.
Proses penyaringan dilakukan berulang sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, masukkan larutan tepung kanji, kemudian aduk terus. Nah, sudah jadi. Sebelum mengental, larutan janggelan harus segera dicetak. Nah, di sini nih tempat cetaknya. Potongan buah yang tadi sudah kami siapkan. Janggelan akan mengental setelah dingin. Tak perlu menunggu lama. Cairan janggelan berubah menjadi jenang dalam waktu kurang dari 30 menit. Selamat makan! Dari buku yang aku baca, jenang janggelan memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Jadi, sangat baik untuk pencernaan. Apalagi kalau dimakan bersama dengan buah segar. Sudah pasti enak, lezat, dan bergizi. Rasanya segar dan dingin di perut. Enak banget. Enak ya. Teman, perkenalkan, ini Mbak Pipit, kakakku yang paling baik. Selain baik, Mbak Pipit juga sangat pandai memasak. Apapun masakannya, hasilnya pasti enak banget. Sebentar. Teman di rumah menangkap hal yang aneh nggak? Kenapa kami memetik cabai yang masih muda? Ada yang tahu tidak? Aku beri sedikit bocoran ya. Jadi lombok atau cabai yang kami petik ini tidak untuk bumbu, melainkan bahan sayur. Yap, hari ini kakak mau memasak jangan lombok. Jangan artinya sayur. Jadi, yang kami masak nanti adalah sayur cabai. Kebayang kan gimana pedasnya? Ini dia saat yang kami tunggu. Bumbu yang harus disiapkan tidak banyak kok. Garam, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Semua bumbu harus diulek sampai hangus. Bahan lain yang harus disiapkan adalah tempe, petai, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah lombok. Bumbu dan bahan sudah siap. Saatnya mulai memasak. Tenang, dijamin enak deh. Masukkan bumbu ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian cabai hijau. Lalu tempe dan petai. Untuk menambah aroma yang sedap, kakak juga menambahkan daun salam. Terakhir, masukkan santan secukupnya. Lalu tunggu sampai matang. Sepertinya sudah matang nih. Jangan lombok alias sayur cabai khas Desa Selur. Sejak dulu sudah banyak yang tahu kalau pasangan si jangan lombok adalah ikan asin bakar dan tempe goreng. Sempurna. Selamat makan. Teman, desa kami berada di atas pegunungan. Udara dingin seringkali membuat kami tak punya banyak pilihan. Tak heran jika kemudian banyak cara dilakukan untuk menghangatkan badan. Salah satunya dengan makan makanan yang pedas seperti ini. Bahkan mengkonsumsi makanan pedas sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Enak po. Teman, memerah susu sapi biasanya dilakukan 2 kali sehari. Enak ikhlas. Yaitu pada jam 6 pagi dan yang kedua jam 3 sore. 1 ekor sapi rata-rata menghasilkan 5 sampai 8 liter susu segar setiap kali perah. Tak hanya bisa diminum, susu sapi ternyata juga bisa dijadikan permen. Tak percaya?
Kakakku akan membuktikannya. Bahan yang digunakan adalah gula merah, gula pasir, jahe, dan susu sapi segar. Terlebih dulu, gula dirajang halus. Tujuannya supaya lebih mudah larut saat dimasak. Kalau kakak sedang menyiapkan air jahe. Nah, semua bahan sudah siap. Saatnya kakak beraksi. Mbak, susunya sumet, Mbak. Semua bahan dilarutkan ke dalam susu sapi yang sudah mendidih. Gula merah, gula pasir, dan air jahe. Kemudian aduk terus sampai mengental. Saat mengaduk pastikan api tidak terlalu besar. Karena api besar akan membuat adonan gosong dan beraroma sangit. Adonan diangkat kalau sudah kental dan berwarna coklat tua. Kita udek-udek terus loh, Mbak. Iya, diudek terus bener orang dan garing. Ya, Mbak. Nah, permen susu si bolang selur sudah hampir jadi nih. Biar makin nikmat, permennya dikasih gagang. Caranya, adonan permen yang sudah matang dipasang pada bambu. Nah, seperti ini. Gimana teman? Sudah seperti permen yang dijual di toko-toko, bukan? Asiknya membaca sambil makan permen susu. Makin semangat deh. Rasa manis dan gurih permen susunya pas. Tidak terlalu manis dan tidak amis. Bisa jadi karena ditambah dengan jahe. Ayo, siapa mau nambah lagi? Ayo, semangat! Seru! Ini dia permainan kami. Namanya gancetan. Cara bermainnya, dua tim harus adu cepat mengumpulkan bendera yang tertancap di tanah. Tantangannya adalah pemain bergerak dengan kaki saling terkait satu dengan yang lain. Kami menyebutnya gancet. Jatuh bangun itu sudah biasa. Ayo, sedikit lagi. Asik. Bendera demi bendera berhasil kami kumpulkan. Yeay! Akhirnya kali ini kami juaranya. Ayo kawan, sedikit lagi kita sampai. Teman, kakak sedang mengajak kami pergi ke kebun koro bengu. Itu loh, jenis polong-polongan yang punya banyak manfaat. Awas Farel. Berapa Putra? Orang terus saya angkat deh. Ayo. Duh, untung tidak apa-apa. Yuklah, kita lanjutkan perjalanan. Koro bengu biasa ditanam di pematang sawah. Karena tumbuh menjalar, tanaman ini juga sering difungsikan sebagai tanaman pagar. Ayo teman, kita bantu kakak. Tanaman asal India dan Afrika ini bisa dipanen setelah kurang lebih 4 bulan ditanam. Bahkan seringkali koro dibiarkan kering di pohon. Tujuannya untuk mempercepat proses pengolahan. Kakakku bilang karena hanya biji koro yang sudah kering yang bisa diolah menjadi tempe. Dari buku yang aku baca, koro bengu mengandung senyawa anti nutrisi yang bersifat racun bagi manusia. Tapi senyawa ini dapat dihilangkan dengan pengolahan yang tepat, seperti proses perendaman, perebusan, dan proses fermentasi. Mbak, coba suka Mbak. Ya, bantu coba Farel. Farel coba ya, kayak gitu godok. Ya. Nah, kali ini kakak sedang mengajak kami membuat tempe koro bengu. Caranya gampang kok. Biji koro yang sudah selesai direbus, selanjutnya dibersihkan dari kulit ari.
kami menyebutnya dicliteti. Selanjutnya biji koro dipotong kecil-kecil, lalu diaduk bersamaan dengan ragi. Nah, begini proses awal fermentasinya. Jika sudah, koro siap dikemas dalam bungkus dari bahan gedebok pisang. Iki sudah diboke to. Nih, kita lining ini. Kita lining sik. Kita tutup ini ya Lang ya. Kita lebokne kene ya. Mbak. Bisa ini ngantek bak. Gengko dhuwur ditutup nek kaya mau ngesor mau lho Lang. Tutup ini. Terakhir, tempe koro dibleng. Istilah kami untuk menyebut proses peram selama kurang lebih 1 malam. Nah, kalau ini tempe koro benguk yang sudah jadi. Sudah siap digoreng. Jangan lupa tambahkan bumbu dan tepung ya, biar makin gurih-gurih nyoy. Sreng, sreng. Jadi deh. Wes iki wis goreng. Tara! Ini dia, burger tempe benguk ala si Bolang. Paling enak kalau makan tempe koro benguk dengan jada ketan. Rasanya enak banget. Satu lagi, kudapan lezat ini cepat membuat perut kenyang. Cocok banget untuk mengembalikan tenaga setelah lelah seharian. Ayo kawan, semangat! Nah, ini nih salah satu cara kami untuk melatih keseimbangan, yaitu dengan bermain gabung guling. Tapi permainan harus dimainkan di atas jembatan bambu. Biar yang tidak bisa jaga keseimbangan dia akan basah kuyup. Tantangan belum selesai. Dalam waktu bersamaan, 2 orang pemain harus saling serang dengan senjata guling. Tapi tenang, kami pilih guling yang ringan dan empuk. Jadi aman deh. Setiap pemain dari 2 kelompok punya 1 kesempatan untuk unjuk kebolehan. Kelompok dengan pemain paling lama bertahan, dia yang akan jadi juara. Ayo Syarif, jangan kasih kendor. Namanya juga permainan, menang kalah itu biasa. Tidak boleh emosi apalagi sampai sakit hati ya. Oh iya teman, kolam Dung Biru ini punya air yang sangat sejuk. Lama bermain di sini, rasanya tidak pernah bosan. Asik banget. Bahkan bisa lupa waktu. Lang bolang, endi pringe? Niki Pak Le. Wong pring ati gawe tlutak, ati gawe dolanan. Oh, nggih Pak Le, mengke kula beto teng mriku. Ya wis, kowe ndang gorene. Nggih. Ayo teman, kita bantu paman. Sirel ya. Lubangnya api. Terlalu asik bermain hampir saja membuat kami lupa kalau punya janji dengan paman. Yap, hari ini aku mau belajar membuat lutak atau keprokan sawah. Itulah teman, alat penangkal hama padi yang dibuat dari bambu. Yuk kita lihat cara membuatnya. Telutak terdiri dari 3 bagian, yaitu ruas tampungan air, 2 buah tiang penyangga, dan 1 as bambu atau yang sering disebut inden. Untuk membuat ruas tampungan air, pastikan membuat 2 buah lubang yang sejajar dan sama besar. Selanjutnya ruas bambu dipasang pada 2 buah batang penyangga dengan inden yang sudah dihaluskan. Ingat ya, harus halus agar ruas tampungan air mudah bergerak dan berbunyi nyaring. Nah, jadi deh.
pada musim tertentu, sawah padi seringkali kedatangan tamu tak diundang. Tidak hanya burung, tapi juga hama tikus. Salah satu upaya untuk menghalau serangan mereka dengan memasang tutak. Tutak akan mengeluarkan bunyi nyaring yang membuat tikus dan burung terganggu. Kita pasang di sini ya, Paman. Senang aku bisa belajar banyak hal dari Paman. Aku yakin ilmu dan pengalaman ini akan sangat berguna. Kalau bukan sekarang, mungkin lain waktu.